Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenai akhlak tasawuf pada materi tasawuf di kehidupan modern. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat semuanya. Seperti barusan disampaikan, tema kita adalah tasawuf di kehidupan modern. Ini menjadi penting sebab hari ini kita dihadapkan pada situasi kehidupan yang disebut sebagai kehidupan modern. Dan kalau kemudian kita tidak menerapkan nilai-nilai tasawuf atau ajaran-ajaran tasawuf, maka nanti kita akan jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah SWT. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan kesuksesan. Kata kunci untuk itu semua, kita menjalani semua aktivitas hidup ini dengan ikhlas karena Allah SWT. Kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita berikhtiar sebaik mungkin yang kita bisa dalam apapun. Dan berikutnya kita pasrah atau tawakal pada Allah SWT. Silakan teman-teman siapkan dulu ballpoint dan buku tulisnya untuk meringkas beberapa hal yang teman-teman bisa ambil pelajaran dalam video ini. Dan seperti biasa, silakan klik like dan jangan lupa untuk share video ini sebagai bentuk kita syiar kebaikan kepada yang lainnya. Pada pertemuan kali ini, kompetensi yang kita bahas mengacu pada Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Pada aspek sikap spiritual, teman-teman diharapkan menghayati ajaran tasawuf dalam menghindari problematika masyarakat modern. Jadi kata kuncinya di sini ajaran tasawuf dan problematika masyarakat modern. Kemudian yang berikutnya, mengamalkan sikap bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam menyosialisasikan ajaran tasawuf dalam menghindari problematika masyarakat modern. Kemudian berikutnya, menganalisis ajaran tasawuf dalam menghindari problematika masyarakat modern. Jadi silakan nanti dikaji ajaran tasawuf apa saja yang bisa digunakan, yang bisa diamalkan dalam sehari-hari agar kita tidak mendapatkan atau agar kita terhindar dari problematika masyarakat. Dan berikutnya, mengomunikasikan hasil analisa tentang pentingnya ajaran tasawuf. Nah, jadi mengomunikasikannya nanti teman-teman seperti biasa membuat video dan kemudian nanti diupload. Baik teman-teman, hari ini kita berada pada satu kondisi kehidupan yang disebut sebagai kehidupan modern. Kehidupan modern ini hari ini menjadi salah satu standar sukses bagi kehidupan seorang, di mana yang menjadi alat ukurnya adalah kehidupan kota dengan berbagai macam gaya hidupnya yang luar biasa. Ciri lainnya adalah, karakteristik lainnya adalah adanya internet yang bisa menghubungkan kita antar satu sama lain tanpa harus bertemu secara fisik di belahan dunia manapun. Jadi seseorang yang berada di benua Asia, misalkan kita di sini Indonesia, itu sangat mudah terkoneksi dengan siapapun di dunia ini dengan internet. Dan salah satu hal yang digunakan oleh manusia sebagai standar kebenaran adalah akal dan logika. Ini menjadi sesuatu yang sangat baik secara positif ketika akal dan logika ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai teknologi, di mana dengan teknologi membuat kebutuhan manusia menjadi mudah dan menjadi cepat serta efisien. Dalam ilustrasi ini misalnya pembuatan rangka mobil, chassis mobil itu sudah menggunakan robot-robot. Dan bayangkan teman-teman,
kehidupan kita juga nanti akan berhubungan dengan robot, karena hari ini sudah banyak robot-robot yang diciptakan untuk menggantikan berbagai macam aktivitas atau pekerjaan yang biasanya dulu dilakukan oleh manusia. Dan pada sisi negatifnya, kalau kemudian kita tidak bisa memiliki kompetensi diri, kualifikasi diri, kemampuan diri, maka kita akan tergilas oleh zaman dan kita tidak akan bisa memiliki apapun. Kondisi-kondisi tadi pada akhirnya membuat melahirkan masalah atau problem dalam kehidupan modern. Pertama diantaranya adalah materialisme. Materialisme adalah sebuah paham atau sebuah isme kebendaan yang menjadikan benda itu adalah tolak ukur sesuatu, tolak ukur seseorang, dan menjadi tujuan hidup. Jadi apa-apa yang menjadi acuannya adalah sisi materi. Dan kalau ini terjadi, bila kita tidak memiliki pengendalian diri, maka bisa jadi kita akan menghalalkan segala cara. Problem yang kedua adalah konsumerisme. Konsumerisme ini adalah penggunaan atau pengadaan barang yang berlebihan yang berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan secara berlebihan. Dan ini sudah menjadi semacam gaya hidup seseorang atau gaya hidup orang yang disebut sebagai modern. Jadi yang difikirkan itu adalah apa yang diinginkan, bukan apa yang dibutuhkan. Nah, kalau ini terjadi, lagi-lagi teman-teman, kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, maka untuk menjadi seperti ini, untuk memiliki seperti ini, tentu kita harus punya dana lebih. Dan kalau kita tidak punya, bisa jadi kita menghalalkan segala cara. Kita bisa mencuri, kita bisa rampok, kita bisa korupsi, dan segala macamnya. Problem berikutnya adalah hedonis. Hedonis ini sebuah paham tentang bagaimana kita memperoleh kesenangan dengan segala macam cara, baik kesenangan melalui fashion, food, dan kemudian kesenangan melalui film. Nah, ini menjadi masalah ketika berlebihan. Pada akhirnya, ini pun akan membuat seseorang melakukan segala macam cara untuk mendapatkannya. Dan problem yang terakhir adalah individualisme. Seseorang yang asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, tidak berkontekstualisasi dengan lingkungan sekitar. Ini menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kalau kemudian ini terjadi secara berlebihan, maka akan membuat sisi kemanusiaan kita menjadi hilang, sisi sosial kita menjadi hilang. Nah, teman-teman, dalam agama kita memiliki apa yang disebut sebagai tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu adalah sebuah panduan, sebuah jalan, sebuah cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana tasawuf kita terapkan dalam kehidupan modern? Apakah kita harus zuhud banget? Apakah harus seperti apa? Nah, itu nanti teman-teman kaji. Namun setidaknya kalau kita berbicara mengenai tasawuf itu adalah sebuah proses yang diawali dengan kita menyucikan hati dan jiwa kita. Kenapa demikian? Karena target akhirnya adalah kita dekat dengan Allah. Allah itu adalah zat yang suci, zat yang bersih, hanya mampu didekati dengan makhluk yang bersih dan yang suci pula. Maka oleh karena itu, agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyucikan jiwa dan hati kita. Bagaimana caranya? Langkah pertama tentu kita adalah bertaubat. Taubat itu adalah kita menyadari kesalahan, kita berjanji tidak melakukan, dan kita melakukan hal-hal baik setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Ini menjadi penting sebab landasan awal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bersih, dan kebersihan itu dilakukan salah satu caranya dengan bertaubat. Berikutnya adalah kita juga harus dapat mengendalikan hawa nafsu. Nafsu dalam diri kita itu kalau kita kendalikan akan memiliki sesuatu yang positif. Makan itu juga bagian dari nafsu. Kemudian tidur, makan, minum segala macam itu juga bagian nafsu yang harus kita kendalikan. Kalau berlebihan, apalagi misalkan nafsu syahwat, akan bisa mengakibatkan kita terjerumus pada kondisi yang salah. Setelah kita taubat, kita mengendalikan nafsu, maka kita hiasi diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan riyadhah, dengan
tahalli dan tajalli, pada akhirnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu derajat paling tinggi dalam tasawuf, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita itu tercipta, kita juga ada, dan kita juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita nanti kembali, kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan kerinduan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan membuat kita bisa jadi berada dalam kondisi yang disebut sebagai kesengsaraan. Di akhirat nanti bisa jadi kita misalnya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan teman-teman, itu tadi kajian mengenai problematika kehidupan modern yang sebelumnya diulas mengenai kehidupan modern dan diulas pula sedikit mengenai tasawuf. Nah, silakan teman-teman kaji ajaran tasawuf apa saja yang bisa digunakan untuk menghindari problematika tadi, kemudian caranya bagaimana, dan silakan teman-teman berjanji pada diri sendiri untuk mengamalkan ajaran tasawuf tersebut, dan juga mengajak kepada semuanya, kepada sekalian orang, kepada pemirsa untuk mengamalkan ajaran tersebut. Jadi semua itu silakan dibuat dalam videonya itu durasinya bebas, teman-teman sampaikan di hadapan orang tua di rumah, kemudian nanti teman-teman silahkan upload ke website dan juga ke YouTube. Demikian teman-teman pembelajaran kali ini, silahkan belajar, sebab dengan belajar membuat kita memiliki sebuah pola pikir yang logis, memiliki sebuah latihan, kita bersabar, dan pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab nggak ada kesuksesan tanpa ada upaya. Namun landasan semuanya, prinsip semuanya, kita menjalaninya dengan keikhlasan, dengan doa, ikhtiar tanpa henti, dan tawakal tanpa henti. Saya Ahmad Sulaiman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.